Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pengunjung pantai Ujung Batu Padang ditemukan tim SAR di tengah lautan dalam kondisi tewas. Mantan wali nagari dan mantan bendahara nagari ditahan karena terlibat korupsi. Antisipasi penyakit rabies, puluhan hewan peliharaan di Payakumbuh disuntik vaksin. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap seorang pengunjung yang hilang di kawasan objek wisata Pantai Ujung Batu, Kelurahan Pasianan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada Selasa pagi. Mendapatkan laporan dari seorang nelayan, tim SAR yang menggunakan perahu karet menuju lokasi penemuan jenazah yang mengambang di tengah lautan, yang berjarak sekitar 8 km dari bibir pantai. Jenazah laki-laki yang memakai celana panjang berwarna biru ini selanjutnya dievakuasi tim SAR dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Korban merupakan seorang wisatawan yang dilaporkan hilang oleh keluarganya pada hari Senin saat berwisata di kawasan objek wisata Pantai Ujung Batu. Sekitar pukul 19.37, survivor ditemukan oleh tim SAR gabungan dengan jarak dari tempat kejadian atau pinggir pantai ke lokasi penemuan sekitar 8 kilo. Kronologi penemuan diinfokan oleh nelayan bahwa nelayan menemukan sosok jenazah mengambang dengan ciri-ciri yang kita cari atau diduga hilang dari kemarin. Korban diduga terseret ombak saat berenang di Pantai Ujung Batu. Namun untuk mengetahui penyebab kematian korban, jenazah selanjutnya diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Alfi melaporkan dari Padang. Mantan wali nagari dan mantan bendahara nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Pasaman, ditahan Kejaksaan Negeri Pasaman pada Kamis pekan lalu. Mereka berdua diduga menyalahgunakan anggaran dana desa atau nagari periode tahun 2018 hingga tahun 2020. Penahanan dilakukan setelah jaksa melakukan penyelidikan, penyidikan, dan audit. Tim menemukan kerugian negara sekitar 781 juta rupiah. Kedua tersangka, Suar, mantan wali nagari Ladang Panjang, dan Jasri, yang merupakan mantan bendahara nagari, ditahan selama 25 hari di Rutan Kelas 2B Lubuk Sikaping. Ya, hari ini kami telah melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka dalam pengelolaan dana nagari Ladang Panjang. Periodenya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kerugian negara sesuai dengan hasil audit dari Inspektorat sebesar Rp781.720.331,35. Kejaksaan juga masih mendalami perkara ini untuk menyelidiki ada tidaknya keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi itu. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Puluhan warga Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Payakumbuh secara silih berganti mendatangi kantor camat sambil membawa hewan peliharaannya pada Selasa pagi. Mereka datang untuk mendapatkan pelayanan suntik rabies bagi hewan peliharaannya. Untuk mengantisipasi kasus rabies yang disebabkan gigitan hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, pemerintah Kota Payakumbuh melakukan vaksinasi gratis di Kelurahan Perambahan,
Kecamatan Lampasi, Tigonagari. Hewan yang banyak dibawa oleh pemiliknya adalah kucing. Sementara yang membawa hewan peliharaan anjing jumlahnya tak seberapa. Biar kucingnya sehat juga sih Pak. Sangat-sangat membantu, khususnya bagi saya yang punya peliharaan banyak, sangat-sangat membantu banget kayak gitu. Kalau biasanya maksudnya gegara ini adanya tiap tahun, jadi ya bakalan dilakuin aja gitu. Maksudnya kalau nggak ada mungkin nggak bakalan divaksin juga gitu Pak. Menurut data Dinas Pertanian Payakumbuh, jumlah kasus gigitan hewan penyebab rabies mencapai 100 kasus sejak awal Januari lalu. Dengan vaksinasi gratis yang diberikan, Dinas Pertanian berharap masyarakat bisa memanfaatkan program itu sehingga upaya pencegahan bisa dilakukan. Vaksin gratis yang kita gelar ini melalui Dinas Pertanian ini itu adalah kegiatan rutin di Pertanian setiap tahunnya dan pelayanan ini memang gratis. Untuk kasus gigitan dari Januari sampai kemarin tanggal 4 Agustus itu kasus gigitan baik itu kucing, anjing itu sudah ada 121 kasus gigitan. Dominasi hewan penyebabnya hewan 75% dari gigitan itu adalah disebabkan oleh gigitan kucing. Camat Lampasi, Tigonagari menyebutkan, meski kasus gigitan hewan penyebab rabies terbilang minim di wilayahnya, dia berharap program itu bisa dimanfaatkan masyarakat. Kasus di rabies di Kecamatan Lampasi Tigonagari, alhamdulillah sampai saat ini data yang kita terima tidak terlalu banyak. Namun kita dengan ada kegiatan ini tentu harapan bisa untuk mengantisipasi kepada masyarakat yang hobinya memelihara ternak khusus anjing dan juga kucing dan lain sebagainya agar ternaknya ini tidak termasuk dalam kasus rabies. Untuk selanjutnya, Camat mengingatkan warganya, terutama pemilik anjing berburu yang banyak di Kecamatan Lampasi, Tigonagari, untuk memberikan suntikan anti rabies bagi anjing mereka. Ihsan Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Tak ada rotan, akar pun jadi. Itulah prinsip yang digunakan warga Jorong Batang Kundur. Tak bisa berharap banyak dengan pemerintah yang akan memperbaiki jembatan, warga pun terpaksa menyeberangi sungai, meski membasahi tubuh hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Seorang penghulu yang berdinas di kantor urusan agama, Kecamatan Duokoto, Pasaman, nekat menyeberangi sungai Batang Pasaman karena akan menikahkan sepasang calon pengantin di Jorong Batang Kundur. Beberapa hari sebelumnya, seorang bidan desa nekat berenang menyeberangi sungai yang sama. Waktu itu debit air lebih besar karena daerah hulu diguyur hujan. Rusaknya jembatan penghubung dari Jorong Lanai menuju Jorong Batang Kundur dan Jorong Sinuangon putus akibat dihantam air bah yang terjadi pekan lalu, menjadi penyebab warga harus berbasah-basah jika ingin keluar atau masuk ke kampung mereka. Dengan menaiki ojek yang sangat licin dan terjal. Setelah saya sampai di tepian Batang Pasaman, saya sudah mendapati jembatan yang sudah putus, sehingga tidak bisa dilalui. Maka terpaksalah kami turun ke sungai dan berenang mengharungi derasnya arus sungai Batang Pasaman. Putusnya jembatan Batang Pasaman telah terjadi selama sepekan. Namun hingga saat ini, belum ada tindakan apapun dari pemerintah Kabupaten Pasaman untuk mengatasi masalahnya. Padahal jembatan ini merupakan satu-satunya akses masyarakat untuk keluar masuk ke Jorong Batang Kundur. Fauzan melaporkan dari Pasaman.